ada koran ya yang dipotong, kemudian di figura itu ada tulisan Mas Darmanto lulusan SMP tetapi mampu mempunyai omset 300 juta per bulan ya Mas ya? Iya. Mas Andre. Halo Mas Andre. Mas, Mas Andre ini di studio web Mas Darmanto sudah berapa lama ini? Saya di sini sudah sekitar 6 tahun. Oh 6 tahun. Bagian apa ini Mas? Kebetulan di studio web ini saya berada jadi kepala divisi untuk bagian SEO. SEO. Oh. Ini teman-teman yang di sini berarti yang promo online untuk penjualan kaosnya ya? Jadi di sini macam-macam sih Bu. Ada bagian CS, bagian penulis konten, terus bagian desain juga. Semuanya ada bagian-bagian sendiri ya? Iya. Ada tadi untuk customer service ya, berarti untuk melayani customer. Kemudian tadi untuk apa promonya ya, kemudian bagian desainnya. Mas lihat sini dong Masnya, ini bagian apa ini Mas? Saya di sini bagian Desain grafis. Berarti membuat desain-desain itu ya apa produk kaosnya tadi. Kalau saya di sini untuk bagian websitenya, jadi kayak bikin logo yang untuk kebutuhan website. Kalau untuk kebutuhan desain kaosnya sama Mas Fardan ini. Berarti desain ada sendiri desain tokonya ya? Iya. Desain toko, kemudian ada desain kaos gitu ya? Iya. Ini memerlukan ilmu tingkat tinggi ya Mas ya? Kalau bikin toko gitu? Ya. Begitu. Toko yang nggak kelihatan berarti ini? Iya. Kalau yang desain kaos itu yang sebelah mana? Yang ini. Ini Masnya? Iya. Mas boleh nggak nanya nih? Saya mau nanya nih. Pembuatan desain kaos itu menggunakan aplikasi apa ini? Kalau untuk desainnya pakai Corel. Iya. Kemudian? Untuk mockupnya untuk ditempel di kaosnya buat preview biasanya pakai Photoshop. Saya bingung itu tadi. Yang Photoshop itu untuk apa gitu? Kalau Photoshop buat preview produknya. Preview produk itu berarti untuk sebelum dicetak. Sebelum dicetak. Gitu. Penampilan itu ya untuk iklannya juga ya? Iya, buat desain untuk promosinya. Berarti kalau iklan itu menggunakan Photoshop, kemudian untuk produknya menggunakan Corel. Seperti apa Mas? Coba saya lihat desainnya. Ini untuk contoh. Ini contoh untuk yang untuk iklannya ya, berarti ya. Seperti ini. Terima kasih ya. Halo, Mas Ganteng. Iya Bu, kenapa? Ini Masnya bagian apa ini? Bagian iklan Facebook. Bagian iklan Facebook. Iya. Berarti kaosnya itu di iklan menggunakan Facebook ya Mas ya? Facebook Ads, gitu. Caranya gimana ini? Caranya menggunakan Facebook Business Manager Bu. Jadi nanti dari Facebook Business Manager itu nanti akan diarahkan untuk iklannya itu melalui Facebook sama Instagram gitu. Gitu Bu. Facebook dan Instagram Iya, gitu. Benar. Yang diperlukan untuk membuat iklan itu apa saja? Gimana? Berarti kita harus punya website dulu, terus halaman Facebook, dan pastinya kita harus memiliki Facebook. Terus alat pembayaran juga itu bisa menggunakan credit card, seperti itu. Gitu. Terus selain itu kita harus punya akun business manager, terus akun Instagram juga itu harus kita punya gitu. Banyak sekali ya. Seperti itu. Lah itu biar apa namanya? Biar toko kita rame itu gimana Mas caranya? Ada dua cara Bu. Yang pertama itu menggunakan promosi secara organik, yang kedua itu melalui berbayar gitu Bu. Organik itu yang gimana? Organik itu seperti kita membuat halaman, nanti kita posting itu, terus kita bisa men-share-kannya di marketplace, atau kita bermain dengan hashtag, atau kita ngetek akun-akun yang sudah besar, itu bisa menggunakan seperti itu gitu Bu. Kalau berbayar contohnya menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads,
Google Ads dan TikTok Ads sekarang gitu. Oh, TikTok Ads ya. Iya, seperti Oh, itu. iya. Berarti juga harus bisa TikTok kan ini? TikTok bisa semua. Berarti kaosnya juga dipromo menggunakan TikTok gitu. Sementara untuk TikTok masih organik gitu, belum menggunakan iklan seperti itu. Untuk TikTok itu lagi bangun sih Bu, bangun kayak kan ada beberapa syarat untuk menjadi toko di TikTok gitu ya. Salah satu syaratnya itu akun itu kita harus mempunyai follower 100.000 dan untuk jam tayang itu 500.000 jam tayang gitu Bu. Oh, ada syaratnya gitu Iya, ya? seperti itu. Nah, makanya saya ingin membuat syarat itu terpenuhi. Dan nanti kalau misalnya syaratnya sudah terpenuhi, itu bisa kita dua cara, yaitu kita bisa menggunakan secara organik itu, dan satu lagi itu bisa menggunakan yang berbayar Bu, seperti itu. Berarti jualan melalui online itu juga cukup sabar ya? Iya, cukup sabar Bu, gitu. Apalagi yang secara organik itu kita harus cukup sabar sekali Bu. Coba kalau misalnya kepengen yang agak cepat itu kita bisa menggunakan yang berbayar Bu, seperti itu. Gitu. Mas Darmanto, ini saya mau nanya. Tadi saya lihat ke belakang tadi itu kan ada koran ya yang dipotong, kemudian di figura itu ada tulisan Mas Darmanto lulusan SMP, tetapi mampu mempunyai omset 300 juta per bulan ya Mas ya? Iya. Mungkin itu waktu koran itu beredar ya Mas ya? Iya, betul. Nah, saya ingin tahu tuh bagaimana sih biar bisa mengomset sebanyak itu. Sedangkan tadi kok saya lihat Mas Darmanto itu lulusan SMP. Iya, betul. Ini ceritanya bagaimana Mas kok lulusan SMP? Saya lihat Mas ini punya karyawan banyak, kemudian digital marketing gitu ya, yang mungkin menurut saya itu ilmunya cukup tinggi juga itu Mas. Ini ceritanya gimana nih? Ya, jadi saya dulu awalnya memulai usaha digital marketing ya tidak sengaja gitu. Jadi tadi yang sekilas itu saya di belakang itu tentang kaos, usaha kaos. Nah, usaha kaos itu bagian dari sampingannya gitu. Sebenarnya yang jadi utama adalah saya itu menjadi agensi digital marketing, seperti melayani pembuatan website, SEO, layanan Google Ads, layanan Facebook Ads gitu kan, maintain website. Nah, itu beberapa layanan-layanan yang terkait dengan kebutuhan digital marketing. Nah, itulah yang menjadi sumber omset yang terbesar untuk saat ini. Seperti itu. Dari dulu saya memulai dari warnet dulu ya, karena saya ingin lebih maju. Maka saya berpikir bagaimana, sedangkan pendidikan saya itu hanya SMP ya, SLTP saja. Tapi saya juga ingin ya, walaupun SLTP penghasilan ya tidak kalah dengan para sarjana seperti itu. Nah, akhirnya saya awal 2011 itu mulai belajar namanya online. Nah, 2010-2011. Nah, full online itu 2013 sampai sekarang. Jadi saya mulai itu dari warnet dulu, itu zaman dulu itu, karena saya membaca buku bahwa dengan digital marketing itu kita bisa punya penghasilan besar. Itu awalnya seperti itu, Bu. Lah untuk dunia sablon sendiri belajar dari mana ini? Ya, jadi dulu sebelum saya fokus di digital marketing, sebenarnya pekerjaan utama saya itu sablon gitu. Saya keluar sablon itu di posisi terakhir saya itu dulu mandor sablon di daerah Jembatan 5 ya. Nah, tetapi saya waktu keluar riset dari pekerjaan tidak langsung buka sablon, jadi saya jualannya herbal itu. Dan saya herbal ya? Saya jualan produk-produk dari NASA gitu kan, sebuah perusahaan MLM yang menjual aneka macam kebutuhan. Nah, dari situ ternyata ketika saya jualan herbal itu
malah permintaan untuk kayak dibantu dibikinin website, dibantu dipromosikan itu lebih banyak gitu. Dan ternyata memang profitnya juga bagus gitu. Akhirnya ya Herbal jalan, layanan digital marketing juga jalan. Untuk kaosnya sendiri, yaitu saya malah sekitar justru 3 tahun malah belakangan. justru menjadi apa ya, sampingannya ya Mas ya. Jadi itu. berarti kalau misalkan pemula seperti saya belajar sablon, kemudian saya belajar untuk digital marketing, itu juga punya potensi untuk mencari apa namanya penghasilan lain ya Mas ya. Betul. Tidak hanya sablonnya saja ya, karena kita sudah belajar digital marketing, otomatis membuka peluang baru gitu ya Mas ya. Ya, jadi ketika kita mau mulai pemasaran online ya, itu ya kita fokus dengan apa yang sudah kita bisa, apa yang sudah kita bisa, apa yang sudah kita tahu, jalanin dulu, nanti fokus. Jangan mudah istilah kata itu lihat orang lain dari online penghasilannya dari misalkan nih dari trading atau dari apalah gitu kan. Ya sekarang berkembang itu Ya. kayak trading gitu ya Mas ya. Betul, ada namanya jual beli kripto gitu kan. Nah, itu kan namanya tren. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus fokus dengan apa namanya ya sudah kita bisa dulu jalanin, jangan mudah terpengaruh lah. Saya dulu waktu awal-awal memulai usaha digital marketing khususnya jasa pembuatan website, teman-teman seangkatan saya dulu barang itu banyak, tapi sekarang sudah pada stop. Mereka menganggap hasilnya sedikit, hasilnya kecil gitu. Akhirnya mereka menyerah. Nah, saya aja yang fokus sampai sekarang ya, sedikit-sedikit ya saya telatenin gitu lah. Sedikit tapi banyak bagi saya Mas, apalagi Mas Darmanto ini kan lulusan SMP ya. Setahu saya kalau lulusan SMP zaman dulu nih, Mas Darmanto kan seusia saya nih sekitaran ya. Apa sudah mengenal komputer, apalagi sampai seperti ini gitu loh. Perjalanannya bagaimana itu Mas? Jadi waktu belajar komputer itu kan awal-awal Facebook 2010-an. Ada teman yang mengajak saya ke warnet. Katanya kalau mau cari temen itu lewatnya Facebook, nanti banyak temen di situ gitu. Akhirnya saya ke warnet. Untuk awal-awal yang komputer ya nggak bisa. Untuk kalau warnet itu kan pakai password ya namanya. Memasukkan kode billing saja itu masih diajarin. Jadi awalnya dulu saya bikin email aja dibuatkan. Facebook yang sekarang saya pakai juga dulu dibuatkan temen yang sampai sekarang itu saya pakai. Semua awalnya itu diajarin dari teman-teman gitu. Tapi dari sekedar diajarin tidak hanya untuk main, tak seriusin. Jadi temen saya yang dulu ngajarin malah mereka nggak menghasilkan apa-apa karena hanya iseng. Nah, sedangkan saya alhamdulillah saya pikir ini sebuah peluang gitu kan. Jadi awalnya main komputer aja susah gitu kan, nggak tahu ya, sampai sekarang aja ngetik aja masih 11 jari dalam artian satu-satu. Tapi ya kita percaya diri aja itu, saya selalu percaya diri gitu kan. Yang penting terus belajar, khususnya di dunia digital marketing itu cepat sekali perubahannya. Makanya ya harus menjadi orang yang namanya mau terus belajar gitu. Saya menganggapnya namanya saya sebagai master alias masih terus belajar seperti itu. Gitu ya. Iya. Tapi jadi master digital marketing masih tapi terus Mas belajar. Darmanto hebat ini ya, yang seorang lulusan SMP tetapi punya karyawan sekian banyak, dan saya kira tadi yang saya lihat itu saya yakin kan ada ya yang bagian-bagian komputer, Divisi-divisi. artinya dia mungkin sarjana ya kayak gitu ya. Iya. Ini hebatnya seperti ini teman-teman.